Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Matematika mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita masuk ke materi bab selanjutnya di bab 3, yaitu adalah tentang matriks. Nah, namun pada video kali ini kita akan belajar apa sih sebenarnya matriks, terus itu bagaimana sih jenis-jenis matriks itu. Nah, kita akan pelajari pada video pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Matriks. Apa sih sebenarnya matriks itu? Jadi, matriks itu adalah suatu susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, ya. Jadi ada nanti istilah baris dan kolom. Kemudian dia bisa berbentuk persegi. Artinya kalau persegi di sini jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Nah, atau persegi panjang serta diletakkan dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung di sini ada dua. Yang pertama kita bisa menggunakan tanda kurung seperti ini, kurung biasa ini namanya, atau tanda kurung yang siku seperti ini, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia sebuah matriks, kita bisa menggunakan tanda kurung seperti ini atau yang seperti ini, kurung siku atau kurung biasa. Seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh dari sebuah matriks A. Nah, matriks A di sini ini harus huruf kapital. Jadi suatu matriks itu dinotasikan atau dilambangkan dengan biasanya adalah huruf kapital. Nah, ini huruf kapital ya. Bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Nah, bilangan ini terdapat pada baris dan kolom. Nah, yang mana sih sebenarnya? Perhatikan yang berwarna biru ini. Jadi kotak yang berwarna biru ini ada namanya 17, min 26, 35. Nah, perhatikan itu semua. Nah, ini 1 dengan elemen 1 dan negatif 7 ini adalah yang dinamakan dengan kolom pertama. Jadi kolom itu biasanya kan ke bawah dia. Nah, kemudian negatif 2 dan 6 itu adalah kolom kedua. 3, 5 itu adalah kolom ketiga. Nah, inilah yang dinamakan kolom. Jadi banyaknya kolom ini ada 3. Ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua, ini adalah kolom ketiga. Nah, sekarang yang mana sih baris? Baris kalau kita kan ketika kita menulis, baris itu identiknya kita ketika menulis satu baris berarti satunya ke samping. Nah, perhatikan yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini dinamakan dengan baris. 1, negatif 2, 3 itu adalah baris pertama. Kemudian negatif 7, 6, 5 itu adalah baris kedua. Biasanya ini ada namanya spasinya atau jaraknya. Nah, ini ada jaraknya ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan matriks, ya. Ada namanya kolom, ada namanya baris. Nah, biasanya yang perlu kita ingat di sini nanti ada M. M itu menyatakan banyaknya baris. Nah, banyaknya baris berapa? Ternyata banyaknya baris ada 2. Berarti ada baris pertama dan baris kedua. Berarti banyaknya baris atau M itu berarti nanti sama dengan 2. Dan N itu menyatakan banyaknya kolom. Biasanya kalau di dalam matriks ada istilah M dan N. Nah, N ini menyatakan banyaknya kolom. Kolom di sini kan ada 3, berarti banyaknya kolom ada 3. Oke. Nah, misalkan sebutkan elemen atau ketika kita bicara elemen pada baris pertama, berarti elemen itu adalah angka-angka pada baris pertama. 1, negatif 2, 3. Elemen pada kolom kedua, berarti negatif 2, 6. Nah, ini adalah elemen atau angka-angka di kolom kedua. Apa sih gunanya kita belajar untuk mengetahui banyaknya baris, kemudian banyaknya kolom? Nah, kegunaan dari banyaknya baris atau kolom itu untuk menentukan suatu ordo. Apa sih ordo itu? Jadi ordo suatu matriks itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ingat, yang kita sebutkan dulu adalah banyaknya baris.
dan banyaknya kolom. Berarti baris dulu, kita cari berapa, banyaknya kolomnya ada berapa. Nah, jadi misalkan suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom. Berarti matriks A itu berurut M kali N. Ya. Atau kalau ditulis seperti ini. A, kemudian ada indeks atau angka huruf kecil di sini, angka kecil, M kali N. M itu adalah menyatakan banyaknya baris. N itu adalah banyaknya kolom. Berarti yang kita cari apa dulu? Baris dikali kolom. Oke. Apakah perlu dihasilkan? Tidak. Kita hanya menuliskan seperti ini. Nah, oke. Sebagai contoh. Nah, ini tadi adalah kita disuruh misalkan menentukan ordo dari si matriks A ini. Jadi ini namanya adalah matriks A karena di sini ada huruf A. Nah, baris kolomnya kan ada 3. Kemudian barisnya tadi ada 2. Nah, terus apa selanjutnya yang kita cari? Yang kita cari adalah nilai M sama N dulu. M-nya itu apa? M-nya adalah banyaknya baris. Banyaknya baris berapa? 2. Dari mana? Oh, baris pertama dan baris kedua. Jadi satu ke samping ini dikatakan bahwa dia satu baris. Satu baris, satu baris. Oh, berarti ada 2. Berarti M-nya 2. Kolomnya ada berapa? N-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti kolomnya ada 3. Maka ordonya adalah 2 kali 3 karena M kali N atau banyaknya baris kali banyaknya kolom. Oke, selanjutnya jika seperti ini, banyaknya baris berapa ini? 1, ini kan 2 negatif 3 ini satu baris. 1 negatif 4 ini juga satu baris, berarti barisnya ada 2 ya. Kolomnya ada berapa? 2, 1, 1 berarti. Negatif 3, negatif 4, 1 berarti ada 2. Baris dan kolomnya itu sama. Jika baris dan kolomnya sama, bisa dituliskan seperti ini. 2 kali 2. Atau kita nuliskan aja A2 juga boleh. Nah, jadi kalau dalam matriks ini namanya adalah matriks persegi. Artinya jika jumlah baris dan jumlah kolom itu sama, maka kita bisa menyingkatnya menjadi A2 atau A3. A3 itu berarti barisnya 3, kolomnya 3. A4 barisnya 4, kolomnya 4. Nah, A2 berarti barisnya 2, kolomnya 2. Oke, sekarang jenis-jenis matriks. Nah, ada namanya matriks 0. Apa sih matriks 0 itu? Matriks yang semua elemennya bilangannya adalah 0. Jadi di sini ini adalah matriksnya 0. Nilainya semua angka di dalam ini nilainya adalah 0 semua angkanya. Nah, inilah yang dinamakan dengan matriks 0. Selanjutnya ada matriks baris. Apa sih matriks baris? Matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris. Dia hanya ada baris, tidak ada kolom. Dia hanya terdiri dari satu baris. Ini satu baris saja. Ke bawahnya nggak ada. Ada namanya matriks kolom. Berarti dia hanya terdiri dari satu kolom. Kolomnya ada 1. Nah, kalau ini sebenarnya kolomnya ada 3. Ini kalau dihitung ini kolomnya ada 3 nih. 1, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Pada intinya matriks baris adalah jumlah barisnya ada 1 aja. Matriks kolom, jumlah kolomnya hanya ada 1. Tidak usah dipikirkan banyaknya. Kalau matriks baris banyaknya kolom berapa, matriks kolom banyaknya baris berapa. Tapi matriks baris berarti barisnya hanya ada 1, matriks kolom berarti kolomnya cuma ada 1. Oke. Selanjutnya ada matriks persegi. Apa sih matriks persegi itu? Banyaknya baris dengan banyaknya kolom itu sama. Contohnya ini. Ini kan banyaknya baris, ada 2 baris nih. Baris pertama 3 negatif 3 0, baris kedua 10 5, kolom pertama negatif 3 10, kolom kedua 0 5. Ternyata banyak baris dan banyak kolom itu sama, maka dia dapat dikatakan matriks persegi. Contohnya lagi nih. Barisnya ada 3. Negatif 2, 2, 3, 1, negatif 1, negatif 2, 5. Baris kedua, baris ketiganya adalah 7, 5, 6. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ternyata jumlah baris dan jumlah kolomnya
sama, maka dia dapat dikatakan matriks persegi. Selanjutnya ada namanya matriks identitas. Apa sih identitas itu? Jadi kalau di dalam perkalian kan identitas itu matriksnya identiknya perkalian 1. Nah, jadi matriks identitas di sini adalah matriks persegi. Ingat ya, matriks persegi berarti jumlah baris dan kolomnya sama. Kemudian yang semua elemen pada diagonal utama nilainya 1 dan lainnya bernilai 0. Apa sih diagonal utama? Diagonal utama itu adalah yang miring ini. Ini adalah diagonal utama. Ya, namanya diagonal itu berarti sisi miring. Sisi miring yang ini ya maksudnya. Kan diagonal ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Nah, yang seperti inilah yang dikatakan diagonal utama. Dia nilainya harus 1. Kemudian yang lainnya adalah 0. Diagonal yang boleh nilainya 1 hanyalah diagonal utama atau sisi miring yang ini. Sisanya adalah 0, itu yang dinamakan dengan matriks identitas. Selanjutnya ini matriks diagonal ya. Yang ini diagonal, maaf. Ini yang F adalah matriks diagonal. Diagonal itu pada dasarnya adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama bernilai 0. Jadi nilainya sini, kalau di sini identitas itu harus 1, kalau di sini dia boleh selain 1. Nah, matriks identitas ini juga termasuk dari matriks diagonal. Ini yang diagonal ini. Ini diagonal. Bapak katakan sekali, ini bukan matriks identitas, ada kesalahan. Ini adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah angkanya di sini, diagonal utamanya tidak harus 1. Dia boleh selain 0. Nah, sisanya 0. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengenalan matriks dan jenis-jenis matriks. Nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan belajar tentang transpose dan kesamaan dua matriks. Oke, cukup dulu dari Bapak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan patah semangat. Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan semester. Insya Allah materi ini akan selesai sampai di bab selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.